Merauke, ujung timur Indonesia, 5.245 km dari ujung barat Indonesia. Merauke mendobrak imajinasi tentang kota di ujung timur Indonesia yang kini telah menjadi gerbang Nusantara, kota yang menunjukkan semangat Papua untuk bergerak maju guna bersaing dengan kota lainnya di kancah nasional. Semangat Papua. Salam dan bahagia. Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke, tepatnya di Kampung Wasur, Jalan Trans Papua, kilometer 21, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekolah kami adalah Lembaga Alternatif Peradaban Papua, sekolah afirmasi model pendidikan formal dan non-formal, gratis berpola asrama. Siswa saya mayoritas 95% putra-putri asli Papua. Peserta didik kami adalah peserta didik dari berbagai kampung di pedalaman yang dari segi ekonomi, keluarga yang kurang mampu, bahkan banyak dari siswa yang putus sekolah. Banyak sekali kendala dan tantangan yang dihadapi di sekolah saya, mulai dari sarana dan prasarana, kemudian sampai dengan kekerasan perundungan. Belum lagi di sekolah kami tidak adanya akses internet di sekolah kami. Kemudian seringnya kita mendengar, bahkan kita melihat banyak sekali perilaku perundungan atau kekerasan dalam dunia pendidikan yang seringkali membuat prihatin dan menjadi PR besar dalam dunia pendidikan kita saat ini. Perilaku bullying kerap sekali melanda generasi kita. Tanpa disadari, bullying sering terjadi di lingkungan sekolah, baik secara verbal maupun nonverbal, fisik, cyberbullying, bahkan kekerasan seksual. Tentu ini menjadi masalah besar yang harus diselesaikan oleh seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, orang tua, pemangku kepentingan, dan pemerhati pendidikan. Kemudian masalah yang kedua, kerap terjadi masalah terkait dengan rendahnya literasi dan numerasi para peserta didik kita. Bahkan di sekolah saya masih ada beberapa murid yang belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Ini juga perlu perhatian khusus untuk meningkatkan literasi dan numerasi calistung, baca, tulis, dan hitung. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi inovasi dalam pembelajaran untuk mengatasi masalah dan tantangan ini. Oleh sebab itu, saya berinovasi melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang bermakna, yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan murid. Memberikan rasa aman dan nyaman di sekolah adalah tugas seluruh warga sekolah. Inovasi pembelajaran praktik baik yang saya lakukan untuk mengatasi masalah terkait bullying atau perundungan ini di lingkungan sekolah yang berdampak kepada peserta didik, serta bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi dan kebugaran peserta didik saya. Melalui Smart Apps Creator terintegrasi dengan permainan lokal Loncat Walabi untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan kebugaran siswa serta mengatasi perundungan bullying di lingkungan sekolah. Dengan memanfaatkan teknologi Smart Apps Creator yang saya kembangkan, yaitu aplikasi pembelajaran multimedia, pembelajaran interaktif. Tentu saya sebagai pendidik, saya melakukan analisis terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan profil belajar peserta didik saya. Yang kedua, saya berkonsultasi dengan rekan sejawat untuk mencari solusi dan referensi serta sasaran dan masukan dari rekan sejawat saya. Yang ketiga,
saya merencanakan proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, saya menyiapkan dan membuat media pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi Smart Apps Creator yang isinya adalah materi, sosialisasi, dampak bahaya bullying. Kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran PJOK, video pembelajaran, game edukasi yang terintegrasi dengan permainan lokal loncat walabi. Yang kelima, melakukan proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas yang menyenangkan. Kalian itu terkadang melakukan perundungan terhadap teman-teman kalian. Contohnya menghina. Menghina itu termasuk perundungan, ya. Nah, itu berbahaya. Kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif. Bersedia? Siap. 8 kurang 38. Cepat. Aduh. Cepat sudah tambah 21 berapa? Cepat hitung. Cepat hitung. 21 tambah 21. Kalau 2 tambah 2 berapa? Nah, ditunjuk. Oke, 1 tambah 1. Juni cepat lari. 2. Tadi 4 toh. Jadi berapa? Yang keenam adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Jika semua guru dapat mensosialisasikan dampak dan bahaya bullying kepada murid di seluruh mata pelajaran dan seluruh satuan pendidikan melalui media dan metode pembelajaran yang tepat, maka akan berdampak positif sehingga meminimalisir terjadinya bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah. Dari praktik baik yang saya lakukan ini dapat berdampak kepada peserta didik saya dengan saling menghargai dan menghormati sesama tanpa membedakan bentuk, fisik, ras, budaya, agama, dan sosial budaya mereka. Mereka hidup rukun damai, bergotong royong, dan bersosialisasi dengan baik. Dampak yang kedua adalah peserta didik saya saat ini mulai lancar membaca dan berhitung. Dari 21 siswa, sisa 3 siswa yang masih belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Artinya, metode dan media yang saya terapkan cukup berhasil dan dalam pembelajaran ini sangat berdampak. Berkat Pak Guru, saya sudah lancar membaca dan beruntung. Terima kasih. Nama saya Lemelek Murumre, guru mata pelajaran geografi kelas 10. Saya sebagai rekan guru, saya sangat bangga dan juga terinspirasi dengan metode dan juga media pembelajaran yang dikembangkan oleh Pak Guru Koirul dengan memanfaatkan teknologi dan kearifan lokal untuk mengatasi masalah bullying dan meningkatkan literasi numerasi peserta didik. Berterima kasih dan saya sangat senang sekali pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Koirul sehingga saya paham dan sadar terkait bahaya bullying. Dan berkat Pak Guru, saya sudah lancar membaca dan berhitung. Terima kasih guruku, karenamu aku bisa meraih mimpi. Oleh sebab itu, saya sebagai pendidik ingin terus mengembangkan secara berkelanjutan metode dan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi serta terus secara intens mensosialisasikan dampak dan bahaya perundungan, baik di sekolah saya sendiri maupun di sekolah lain. Semoga praktik baik ini dapat bermanfaat buat kita semua untuk mewujudkan merdeka belajar. Salam dan bahagia. Salam merdeka belajar. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.